kasihnya ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tahukah saudara, tekanan hidup sering membuat kita stres, lesu, tanpa gairah, dan loyo. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Allah, di dalam doa, membaca firman, itu kekuatan rohani datang dalam hidup kita. Pembaharuan dari Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Dan Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kasih Tuhan tetap tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tiap kali kita bisa bangun pagi, rahmat Tuhan berlaku dalam hidup kita. Tadi pagi kalau saudara bisa bangun, hari ini kita bisa ibadah Natal, Tuhan baik. Karena tadi malam ada orang tidur lupa bangun, sampai seterusnya. Kita harus bersyukur, bukan menyukuri orang lain, tapi bersyukur sampai hari ini Tuhan tolong saya. Saya tanggal 3 Desember yang lalu mestinya khotbah Natal sekota di Sibolga. Tapi nggak bisa, karena apa? Kotanya hancur, saudara. Karena banjir bandang dan sebagainya. Maka dialihkan mendadak ke Tapanuli kota. Gereja cukup besar, datang dari macam-macam tempat, penuh. Lalu gembalanya diminta kata sambutan. Sebelum doa penutup, dia bilang, puji Tuhan. Ini kesempatan gereja saya untuk pertama kali dikunjungi Ketua Umum Sinode GBI, katanya. Bukan karena Sibolga mengalami masalah, tapi karena doa jemaat kami begitu kuat. Jadi akhirnya pindah ke sini, tempat ibadahnya. Waduh, luar biasa. Saudara-saudara, dan saya prihatin melihat kondisi yang ada di sana. Malamnya kita koordinasikan hamba-hamba Tuhan untuk memberikan bantuan ke daerah Sibolga, Tapanuli Tengah yang hancur karena masalah bencana ekologi. Banjir luar biasa. Dan saya bilang dalam Natal itu, jangan salahkan Tuhan. Walaupun banyak orang mati, saudara. Banyak harta habis. Ini karena rakusnya manusia. Saya berdoa supaya orang-orang yang rakus itu ditangkap, masuk penjara, saudara sekalian. Karena keuntungan oleh segelintir orang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tapi kalau hari ini kita bisa ibadah, tenang-tenang, anugerah loh, saudara. Seorang rekan hamba Tuhan dari Samosir cerita begini, Pak, beberapa hari sebelum banjir bandang, kami mengalami gempa tektonik di Samosir. Dan kemudian sebagian dari Samosir sekarang ini airnya itu bau belerang. Dan jutaan ikan-ikan mati katanya. Sampai harus dikeruk oleh angkat alat berat dan dibuang atau dikuburkan. Kalau enggak baunya luar biasa. Dan sejak hari itu di beberapa daerah di Pulau Samosir yang indah itu airnya keruh banget. Sampai kita nggak bisa minum dari air yang ada, dari sumur dan sebagainya, karena kekeruhan air tersebut. Mandi aja, aduh airnya kok kotor begini. Jadi sekarang ini salah satu yang paling laku adalah air galon. Karena orang yang punya duit beli air galon. Lah nggak punya duit gimana, Pak? Lah ya itu ya air seadanya. Boleh saya tanya, udah mandi belum? Jangan-jangan belum. Tadi saudara mandi pakai air bersih? Gampang dapatnya? Ada orang lain menderita hari-hari ini. Nggak jauh-jauh di negara kita loh, saudara. Aduh, kalau kita bisa Natalan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat kita. Haleluya. Karena itu kasih setia Tuhan setiap hari baru dalam hidup kita.
Mari kita jalin relasi keintiman dengan Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tapi pembaharuan juga kita harus izinkan masuk di dalam keluarga kita, memperbarui sikap hati kita, memperbarui komunikasi suami istri, orang tua dan anak. Kadang ada suami kasarnya minta ampun. Dia pikir mungkin dia panglima, saudara. Tapi istrinya juga nggak mau kalah. Istrinya juga lebih galak, pang-6. Lebih sakti istrinya, saudara. Suami diktator, istri